Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana dulur-dulur semua kabar kita di bulan Ramadan ini? Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diizinkan oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Para sedulur semuanya, saudara kita semua, di bulan Ramadan ini, di saat kita menikmati buka bersama, kita makan minum dengan nyaman, kita disuguhkan pemandangan jauh di sana, yaitu di ribuan kilometer dari tanah air kita, Indonesia, di Palestina, di mana terjadi pertempuran atau peperangan antara kaum muslimin di Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya dengan negara Yudis, negara Israel. Seringkali di media-media kita diberikan informasi bahwa konflik ini atau peperangan ini adalah peperangan antara gerakan Hamas, yaitu salah satu gerakan pembebasan di Palestina, dengan Israel. Maka di media-media kita melihat konflik antara Hamas dan Israel. Padahal kalau kita merujuk kepada hukum Islam, kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Hamas ini, untuk membebaskan Al-Aqsa dan juga untuk membebaskan tanah-tanah umat Islam yang dirampas oleh musuh-musuh Islam atau oleh non-muslim. Ini bukan hanya kewajiban masyarakat tertentu atau masyarakat lokal, tapi adalah kewajiban seluruh umat Islam, apalagi untuk membebaskan Al-Aqsa yang sekarang ini dikuasai oleh Israel, dikuasai oleh orang Yahudi. Mungkin Anda mengatakan, loh, Al-Aqsa itu kita bisa sholat, kita bisa i'tikaf. Ya benar, tapi Anda di sana sholat, i'tikaf dan lain-lain itu harus ada izin. Yang menentukan boleh dan tidaknya itu bukan orang muslim, bukan negara muslim, bukan pemerintahan Islam, tapi adalah pemerintahan non-muslim. Artinya penguasanya itu adalah orang non-muslim. Rekan-rekan, sedulur-sedulur yang terhormat Allah SWT, Anda bayangkan ya, ketika Al-Aqsa ini dikuasai oleh orang non-muslim. Ini adalah salah satu di antara masjid suci umat Islam. Jadi masjid suci umat Islam adalah pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah tiga-tiganya ini adalah masjid yang paling suci bagi umat Islam. Kita bayangkan
misalnya Masjidil Haram ini diserang atau dikuasai oleh musuh, maka kewajiban untuk membebaskannya itu bukan atas penduduk Mekah saja, tapi kewajiban itu adalah kepada seluruh umat Islam di dunia. Ketika Masjid Nabawi dikuasai oleh musuh, diserang oleh musuh, maka kewajiban untuk membebaskan ini tidak hanya berada di tangan penduduk Madinah, tapi berada di pundak seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Demikian juga dengan Masjidil Aqsa. Ketika tempat ini sekarang dikuasai oleh Israel, maka kewajiban membebaskannya itu adalah bukan hanya di tangan atau di atas tanggungan orang-orang Palestina, orang Yerusalem, tapi menjadi tanggungan umat Islam seluruh dunia, kewajiban umat seluruh dunia. Maka ini harus kita pahami cara berpikir ini. Ini adalah fikih Islam, hukum Islam yang kita pegang bersama. Karena itu para sedulur semua, para ikhwah fillah semua, dulu ketika di abad pertengahan, di sekitar tahun 1190 Masehi, ya, ketika terjadi penguasaan Masjidil Aqsa oleh orang-orang salib, oleh orang-orang Eropa non-Muslim, maka yang bertempur membebaskannya bukan hanya orang Arab, apalagi bukan hanya orang Palestina. Malah saat itu yang memimpin pembebasan ini adalah orang non-Arab. Siapa itu? Pertama, Sultan Imaduddin Zanki, penguasa Turki, orang Turki. Kemudian beliau wafat diteruskan oleh Sultan Nuruddin Zanki, bukan orang Arab, tapi orang Turki juga. Dan kemudian pembebasan ini diteruskan oleh jenderal beliau yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kurdi, bukan orang Arab. Dan di dalam kontingen pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, di situ ada orang Negro, ada orang Persia, ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang India, beraneka ragam kebangsaan. Mereka bersatu menyadari adanya kewajiban keagamaan, bahwa ini membebaskan Al-Aqsa ini bukan hanya kewajiban orang Arab, tapi menjadi kewajiban seluruh umat Islam. Inilah yang sekarang harus kita miliki, bahwa kewajiban untuk membebaskan Al-Aqsa ini bukan tanggung jawab Hamas saja, bukan tanggung jawab gerakan jihad Islam, bukan tanggung jawab orang Palestina saja, tapi tanggung jawab seluruh umat seluruh dunia. Dan kita harus membantu mereka dengan berbagai bentuk bantuan, walaupun hanya dalam bentuk doa, walaupun hanya dalam bentuk bantuan-bantuan yang kita bisa.
panjenengan semua, saya ajak untuk melihat realitas yang ada di depan kita. Bagaimana Amerika, Inggris, Jerman, negara-negara Eropa membantu Israel dengan senjatanya. Padahal mereka berbeda kebangsaan, mereka berbeda ras, tapi mereka ada kesamaan dalam misi untuk melanggengkan penguasaan Israel atas tanah Islam di Palestina, atas Masjidil Aqsa. Tidakkah kita malu seperti mereka? Tidakkah kita malu bahwa kita apatis, tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina? Padahal mereka yang memusuhi kita, yang merampas tanah suci kita juga bersatu, bergandengan tangan, bersama-sama memerangi Hamas yang membebaskan, yang berjuang untuk membebaskan Palestina dan Al-Aqsa dari tangan Israel. Mereka bersatu. Masa kita sibuk memberikan urusan kita sendiri? Ayolah, mari kita semua kembali, paling tidak menyadari bahwa kewajiban ini adalah kewajiban kita semua. Kewajiban membebaskan Al-Aqsa adalah kewajiban orang Indonesia, orang Malaysia, orang Pakistan, orang Iran, orang Irak, dan seterusnya. Ini kewajiban kita semua, dan seharusnya mendorong kita untuk lebih bersatu lagi, untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan di antara kita demi pembebasan tanah suci kita Palestina dengan apa yang kita bisa. Semoga apa yang kita lakukan bisa membahagiakan hati Rasulullah SAW, bisa menyebabkan keridhaan Allah kepada kita semuanya, dan semoga kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat bisa memberikan jawaban kepada Allah SWT atas apa yang terjadi di Palestina ini, bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab kita membantu perjuangan pembebasan ini, walaupun hanya dalam bentuk doa atau dalam bentuk amal-amal sosial yang kecil, kalaupun kita tidak bisa ikut angkat senjata di sana. Saudara-saudaraku semuanya, mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, jalan pengabdian kepada Islam dan kaum muslimin, jalan pengabdian kepada perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.